Kekhawatiran akan selalu menyerang kita. Tapi ingat saudara ya, waktu kita ada dalam situasi yang sulit, jangan salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Hanya karena mau ikut-ikutan orang lain yang sudah pacaran, Anda masih jomblo, dia sudah pacaran, mau ikut-ikutan ke dia. Karena dia sudah pacaran, saya cuma mau pacaran. Lalu Anda membuat keputusan saudara untuk pacaran, tapi tidak sesuai dengan firman 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan pilih pasangan yang beda iman. Tapi karena Anda mau ikut orang, Anda buang firman, Anda pikir Anda punya pikiran, Anda punya kemauan ini yang benar. Padahal salah, tidak sesuai firman. Karena yang lain sudah berhasil, kawan sudah berhasil ya toh. Mereka sudah ada penghasilan, saya ini belum, sama-sama tamat sekolah. Dia sudah ada penghasilan, saya belum. Ya kamu berdoa, waktu Tuhan kan beda-beda saudara. Tidak bisa sama. Tapi karena Anda tidak hidup dalam Tuhan, tidak baca firman, tidak pernah renungkan firman. Akhirnya keputusan yang Anda buat salah. Ya untuk kaya, bikin hal yang buruk saja, mencuri atau apa. Intinya ada pegang uang. Hanya karena dia pegang iPhone 15, saudara, yang mahal. Hanya karena kamu mau ikut dia pegang iPhone 15, lalu Anda ambil tindakan yang salah, saudara. Tindakan yang mana? Sekarang orang jual diri, anak-anak muda banyak. Ini untuk apa? Untuk dapat cuan. Saya berharap tidak ada di sini. Hanya untuk pakai barang branded, hanya untuk pegang handphone mahal. Anda perlu jual diri? Tidak perlu saudara. Tidak pakai itu pun Anda tetap mahal. Amin. Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Kita masih membacakan dulu satu bagian firman Tuhan yang sama seperti minggu yang lalu. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman youth dan semua yang sudah melayani. Tuhan baik bagi kita ya, mengumpulkan kita kembali lagi malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan ya, untuk memuji menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan saudara. Kita harus pergunakan waktu dan kesempatan ini saudara sebaik mungkin untuk mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mengisi hidup kita dengan pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita masih ada di tema besar kita, Be Strong and Courageous. Yang artinya kuat dan berani saudara. Dan bagian yang kita bahas di dalam Yosua pasal 1 di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-7 dan juga di ayat yang ke-9 itu sedang berbicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Be strong and courageous. Dalam bahasa Indonesia memang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tapi yang sebenarnya adalah kuat dan berani saudara. Tentu bagian ini saudara disampaikan kepada Yosua. Saya sudah bilang yang memimpin bangsa Israel saudara, dia harus kuat, dia harus berani ya, karena memang tidak mudah dalam memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Makanya Tuhan bilang kepada Yosua, saya menyertai kamu, tapi kamu juga harus tahu, kamu harus kuat dan berani. Karena memang yang kamu pimpin ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, belum lagi akan berhadapan dengan musuh-musuh dari luar. Saudara-saudara tentu akan sangat berat saudara, tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan maka Yosua pasti bisa melaluinya. Nah, kita bicara tentang kuat dan berani di bagian pertama. Saya ingatkan di bagian pertama itu saya sudah membahas tentang kuat dan berani itu berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Betul ya? Karena di ayat yang kelima dari Yosua 1 dikatakan, seperti aku menyertai Musa, seperti itu juga aku menyertai kamu Yosua. Jadi ada perintah, tapi juga ada janji penyertaan Tuhan untuk Yosua. Lalu masuk ayat yang ke-6, dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatlah dan beranilah. Makanya saya bilang, kuat dan berani itu tidak bisa dilepaskan, saudara, dari penyertaan Tuhan. Ada kaitan kuat dan berani dengan penyertaan Tuhan. Itu satu paket,
saudara. Bagaimana mungkin kita bisa kuat dalam menjalani hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak muda yang berani membuat keputusan yang benar, berani membuat keputusan yang tepat yang sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara, kalau Tuhan tidak menyertai kita. Berdiri di atas kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Alkitab bilang hidup kita seperti uap, seperti rumput, saudara. Ya, kita tidak bisa kalau berdiri atas kekuatan kita sendiri, butuh penyertaan Tuhan. Tapi yang kedua, minggu yang lalu juga kita bicara bahwa kuat dan berani, saudara, berkaitan dengan sejauh mana kita merenungkan firman. Yang pertama, kuat dan berani berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kuat dan berani sangat berkaitan dengan sejauh mana kita merenungkan firman dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sudah dibahas minggu yang lalu dan ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara, bahkan data-data kitab suci, saudara, bagaimana kita tahu bahwa manfaat ya dari kita membaca firman, manfaat daripada kita merenungkan firman Tuhan itu begitu banyak, saudara, diberkati oleh Tuhan. Saya bilang bahwa kalau kita baca firman, kita diberikan arahan, pengertian, dan petunjuk. Kalau saudara masih ingat, kita diberikan arahan, pengertian, dan juga petunjuk berdasarkan Mazmur 100 pasal 119, ya, pasal 119 ayat 103 ya sampai 105 ya, dikatakan begitu, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi memang firman Tuhan itu penting, saudara, untuk kita renungkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang kuat dan berani tanpa firman? Itu tidak mungkin, saudara. Kita akan menjadi anak muda yang kuat dan berani, saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman memberikan arahan, pengertian, petunjuk dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, saudara, manfaat firman Tuhan bagi setiap kita, pentingnya firman Tuhan bagi kita, menyegarkan jiwa kita. Mazmur 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Yang bisa menyegarkan jiwamu adalah firman, tidak bisa yang lain. Hanya firman yang bisa menyegarkan jiwa kita. Bahkan saudara ya, berdasarkan 2 Timotius pasal 3, 16, 17 ya, tentu karakter kita diubahkan ya, saudara. Karena fungsi firman kita tahu, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Makanya di ayat 17 dikatakan begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti saudara, kuat dan berani tidak bisa dipisahkan, saudara, dari firman. Dari sejauh mana kita rindu firman, dari sejauh mana kita merenungkan firman di dalam kehidupan kita. Ya saudara, sikap saudara terhadap firman itu akan betul-betul terlihat dari gaya hidup saudara. Anak-anak muda yang malas dengar firman, anak-anak muda yang menyanyi heboh firman tidur, atau menyanyi heboh firman main handphone. Kalau saudara main handphone, ya saudara ketik ayat, keren, saudara, tidak ada persoalan. Pakai juga pegang HP, lalu ketik-ketik itu bukan ada cek-cek yang tidak penting, itu ada ketik ayat. Karena ayat begini banyak, bagaimana mungkin bisa ingat? Perlu catat. Dari semua pengkhotbah, pakai selalu pegang handphone. Karena catat, pengkhotbah itu khotbah apa? Saya catat apa yang dikhotbahkannya. Karena saya akan khotbah kembali. Itu prinsip paket, saudara. Nah kalau malas dengar firman, tidak suka dengar firman, jangan berharap banyak hidupmu bisa berubah. Tidak. Jangan berharap banyak kamu bisa kuat waktu hadapi badai. Tidak bisa, kamu pasti jatuh. Kamu pasti hancur, saudara. Makanya butuh firman di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, firman Tuhan mengubah karakter kita. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, saudara, untuk setiap perbuatan baik. Jadi memang tidak bisa terpisahkan kuat dan berani ini, saudara, dari merenungkan firman Tuhan, saudara. Ya, waktu kita merenungkan firman, saudara, ini mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita merenungkan firman, saudara, ini mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Sudah berulang kali paket sampaikan, bahkan Bagem juga sampaikan, saudara, ya.
hubungan kita dengan Tuhan kan melalui dua cara ini, saudara. Yang pertama adalah berdoa dan yang kedua adalah melalui firman. Nah, doa dan firman ini hubungan timbal balik, saudara. Waktu kita berdoa, kita sedang bicara dengan Tuhan. Waktu kita dengar firman, baca firman, dengar firman, Tuhan sedang bicara dengan kita, saudara. Tuhan sedang berbicara dengan kita. Ini yang bikin kita jadi kuat. Jadi tujuan kita baca firman, tujuan kita merenungkan firman, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan tapi tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, itu aneh, saudara. Itu aneh, saudara. Ya, merenungkan firman Tuhan juga kan menuntun kita untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya. Waktu kita merenungkan firman, saudara, kita dituntun Tuhan, saudara, untuk mengenal Dia, ya, mengenal Tuhan dan kehendaknya. Karena firman Tuhan bilang di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, kalau tidak salah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti harus mengenal Allah. Nah, dalam hal mengenal Allah itu tidak bisa biasa-biasa. Harus mengenal Allah. Alkitab bilang sungguh-sungguh mengenal Allah. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga bilang begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Alkitab bilang sungguh-sungguh. Jadi dalam hal mengenal Tuhan memang mesti kenal Tuhan sungguh-sungguh. Lewat apa? Ya lewat firman. Tidak bisa tidak, saudara. Jangan hanya baca begitu, tidak minta tuntunan Roh Kudus sama sekali. Yang penting habis, tidak bisa begitu, saudara. Baca firman, tapi sebelum baca, saudara berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Baca firman baik-baik supaya Roh Kudus tuntun dalam Anda baca firman. Kalau hanya sekedar baca tanpa tuntunan Roh Kudus, saudara, hanya sekedar baca supaya orang tahu dia sudah menyelesaikan pembacaan Kejadian sampai Wahyu, percuma, saudara. Amin kok. Jadi baca tuh berdoa. Tuhan kuduskan, layakkan, ya, ampuni segala dosa, minta tuntunan Roh Kudus, baca firman. Supaya Roh Kudus menuntun kita dalam setiap pembacaan firman. Belajar mengenal Tuhan dalam hidup kita, saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan, bukan mengenal biasa-biasa. Alkitab bilang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin, saudara. Untuk mengenal pacar saja kita sungguh-sungguh, ya toh. Kenal pasangan, itu kenal dengan sungguh-sungguh. Bahkan game-game terbaru saja kalau kita sudah download game itu kan kita mesti belajar, mesti cari tahu ini caranya ke mana, begitu kan. Ini bagaimana, ini bagaimana. Sungguh-sungguh bisa satu malam dia belajar. Pakai itu kalau edit video lalu ada aplikasi-aplikasi baru. Supaya paket bisa tahu itu aplikasinya, ya, bisa kuasai aplikasi itu, maka paket harus korbankan banyak waktu untuk memahami aplikasi itu. Aplikasi edit video itu banyak dan baru 2 yang paket itu kuasai. Misalnya Filmora, lalu DaVinci Resolve itu paket kuasai. Tapi kayak Premiere apa tuh Adobe Premiere paket belum kuasai. Butuh waktu. Nah dua aplikasi ini paket butuh waktu bisa 2 hari penuh, saudara, untuk belajar bagaimana cara edit, bagaimana cara ekspor, bagaimana cara render dan lain sebagainya, bagaimana cara menyetel waktu, bagaimana cara untuk mengatur bagian-bagian video supaya pas. Itu kan perlu belajar, mengenali sungguh-sungguh. Nah, untuk hal-hal yang ini saja kita bisa membuang waktu untuk kenal ini aplikasi-aplikasi, apalagi untuk Tuhan, untuk mengenal Tuhan, maksudnya mengenali Tuhan. Kenal sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Alkitab bilang ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, saudara. Pengenalan kamu terhadap seseorang sangat menentukan penilaian kamu terhadap orang itu. Sekali lagi, pengenalan kita akan seseorang sangat mempengaruhi penilaian kita terhadap orang tersebut. Kadang-kadang kan kita salah nilai itu orang, betul ya? Satu penculas di muka nih. Padahal Anda belum kenal dia, Anda baru tahu. Tahu dan kenal itu 2 hal yang berbeda. Kenal itu bicara kedekatan. Kalau Anda baru sebatas tahu saja, Anda belum tahu dia itu bagaimana. Hanya karena di muka ada pucat begitu, lalu Anda bilang dia sombong. Sebenarnya dia pucat tuh karena sakit perut, begitu. Ya toh, dia pucat tuh karena belum makan. Ya itu, asam lambung naik. Pakai juga kalau asam lambung naik muka pucat, soalnya selalu senyum. Ada yang bilang pakai itu selalu senyum, selalu juga. Pas lu lihat tuh beta lagi senyum. Ada saat di mana juga badan tidak enak, ya toh perut
juga tidak enak. Paket itu selalu bermasalah dengan perut. Paket dan bagian. Tahu kenapa kok selalu bermasalah dengan perut. Nanti lihat paket muka itu akan berubah. Anda tegur, saya juga tegur tapi tidak senyum. Anda bilang paket sombong. Anda belum kenal saya. Yang sudah kenal saya mereka tahu kok paket tidak mungkin begitu. Jadi saudara-saudara, pengenalanmu terhadap seseorang menentukan penilaianmu terhadap orang itu. Sejauh mana Anda kenal Tuhan. Banyak orang yang kecewa dengan Tuhan saudara. Bukan karena Tuhan mengecewakan dia. Kamu tidak mengenal dia sungguh-sungguh dalam hidupmu. Ya, dia baru tahan sedikit jawaban doa, kamu langsung bilang dia tidak baik. Siapa bilang dia tidak baik? Dia tetap baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Yang namanya hidup itu ada proses, ada ujian. Tidak selalu doamu waktu Anda doa langsung Tuhan jawab. Tidak selalu, saudara. Ada saat dimana Tuhan tunda. Ada saat dimana Tuhan bilang tunggu. Semua waktu Tuhan. Karena memang tugas kita berdoa. Soal jawaban doa itu urusan bab tua. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Tapi kita tak usah berdoa. Jangan, berdoa terus. Siapa yang ajar kamu tidak berdoa? Terus berdoa. Nah, saudara diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Jadi penting untuk kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman, saudara, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berdasarkan Roma 12 ayat 2 kan bilang begitu. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Mana yang bukan kehendak Allah. Kita bisa bedakan mana jalan Allah. Dan yang bukan jalan Allah. Itu kita bisa bedakan kalau kita belajar firman. Kalau kita renungkan firman. Amin, saudara. Makanya kuat dan berani tidak bisa dipisahkan, saudara, dari sejauh mana kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal di atas, saudara, menunjukkan kepada kita, maksudnya yang saya sudah sampaikan dari minggu lalu dan hari ini, menunjukkan kepada kita bahwa merenungkan firman Tuhan, ya, atau manfaat dari kita merenungkan firman Tuhan itu sangat penting, saudara, di dalam kehidupan kita. Tapi kita akan melihat, saudara, pentingnya firman Tuhan atau manfaat firman Tuhan berdasarkan teks yang kita baca. Tapi sebelumnya, saudara, sebelum kita masuk pada bagian itu, saudara, kita perlu tahu dulu, saudara, diberkati bahwa di dalam Yosua pasal 1, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ya, kalau kita baca baik-baik, di situ tuh ada perintah. Lalu ada janji penyertaannya di ayat 5, tapi juga ada syarat, saudara. Sekali lagi, di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9, kalau saudara belajar baik-baik, saudara baca berulang kali, saudara minta hikmat Tuhan, saudara bisa lihat di situ bahwa ada perintah Tuhan kepada Yosua. Yosua harus menjadi pemimpin menggantikan Musa karena Musa sudah meninggal. Tapi saudara, tidak hanya perintah, ada janji penyertaannya di ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai kamu, saudara. Tapi juga ada syarat yang harus diperhatikan oleh Yosua. Syaratnya di mana? Ya di ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu ada syarat, saudara. Ya, ada syarat di ayat 7 yang dimulai dengan kata hanya. Kata hanya itu, saudara, adalah syarat permintaan, ya, tuntutan yang harus dipenuhi. Kata hanya di situ, saudara, ya, sekali lagi, kata hanya di situ, ya, itu mengarah kepada syarat, tuntutan atau permintaan yang memang harus dipenuhi, saudara, oleh Yosua. Benar, saudara, bahwa dia memberi perintah untuk memimpin bangsa Israel, saudara. Tapi dia juga bilang, saya akan menyertai kamu. Tapi Yosua juga perlu ingat, betul Tuhan akan menyertai kamu. Tapi kamu juga ingat ada syarat yang harus kamu lakukan. Makanya di ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita bisa lihat syarat-syarat itu, saudara. Nah, seringkali ini kita salah fokus. Sebelum saya masuk pada bagian yang kita mau bahas, saudara, ya, khusus di poin 2, manfaat atau pentingnya firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita berdasarkan teks yang kita baca ini, kita lihat dulu tentang syarat. Ada begitu banyak orang, saudara, yang salah fokus. Bahkan seringkali kita salah fokus, ya. Fokus kita hanya pada berkat, fokus kita hanya pada keberhasilan, tapi bukan pada syarat yang harus diperhatikan. Kalau saudara lihat di ayat 7 dan ayat yang ke-8, kalimat-kalimat bagian akhir itu dikatakan begini, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Siapa yang tidak suka beruntung, saudara? Siapa yang tidak suka keberhasilan dalam perjalanan hidup kita? Saya pikir semua pasti bilang, saya juga mau berhasil. Lalu ayat yang ke-8 juga,
mengatakan di bagian akhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada begitu banyak orang yang suka fokus di bagian terakhir, ngomong tentang beruntung, ngomong tentang berhasil, ngomong tentang berkat. Semua orang paling suka itu. Siapa yang tidak suka berkat? Tapi banyak orang yang fokus pada bagian itu, ya, tapi tidak fokus pada syarat. Sebenarnya kita harus fokus pada syarat, melakukan apa yang dia mau. Soal berkat datang sendiri, tidak usah ajar Tuhan soal berkat. Berkat buru Anda, asalkan Anda lakukan syarat yang dia inginkan Anda lakukan. Ya, penuhi apa yang dia ngomong terhadap kamu, lakukan apa yang dia mau. Soal berkat jangan ajar Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang seperti itu, fokusnya hanya kepada berkat-berkat keberhasilan yang mereka fokuskan, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Padahal di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu ada syarat yang harus diperhatikan. Ayat 7 bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Syarat pertama itu kan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, apalagi bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 8 dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah firman Tuhan atau renungkanlah Taurat itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Lalu di bagian akhir dikatakan, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang yang suka potong jalan, ya. Anda bisa mau pergi ke rumah pacarmu, Anda bisa potong jalan. Tapi untuk urusan ini Anda tidak bisa main potong jalan. Ikut aturannya, saudara. Ada syarat yang harus Anda ikuti. Ada syarat, saudara, yang harus Anda lakukan, saudara. Juga sama dengan Mazmur pasal 1, toh. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mereka suka fokus di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga tuh mereka suka fokus di bagian akhir bilang begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wih, mereka paling suka tuh. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan cinta berhasil, lamar kerja berhasil, ya toh, mau buat ini dan itu semua berhasil. Orang paling suka di sini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi mereka tidak lihat syarat awalnya itu. Mazmur 1 ayat 1 itu juga syarat yang harus diperhatikan. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berapa banyak orang yang tidak ikut nasihat Tuhan, nasihat hamba Tuhan yang berdasarkan firman, tapi lebih suka ikut nasihat orang fasik. Makanya kamu rusak, bukan tambah baik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berkaitan dengan caramu bergaul. Hati-hati dalam pergaulanmu, saudara. Hati-hati, saya tidak ajar Anda untuk jangan bergaul. Bukan begitu, saudara. Tapi dalam pergaulanmu, hati-hati. Kalau Anda sudah tahu, ada satu teman yang tidak betul-betul dia tuh yang ada tuh tidak berdampak bagi kamu, tapi mencoba menarik kamu dari Kristus, mencoba menarik kamu dari pelayanan. Dulunya semangat pelayanan karena salah pacaran dengan orang yang salah, ya toh. Pacaran dengan orang yang salah, berteman dengan orang yang salah, yang awalnya semangat pelayanan mulai kendor. Padahal sebelumnya menangis, berjanji, ingus keluar semua. Pokoknya kelihatan dia rohani sekali. Tapi ujung-ujungnya selesai. Makanya hati-hati, saudara. Ini Anda mesti perhatikan, hati-hati dalam pergaulan. Ayat 2. Dia bilang begini, tetapi yang kesukaan, kegemaran ya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setelah ini 2 ayat, baru masuk ayat ketiga yang merupakan berkat. Dengan sendirinya berkat akan buru kamu, tidak usah ajar Tuhan. Fokus dulu pada ayat 1 dan ayat 2. Amin, saudara. Makanya syarat itu penting untuk kita perhatikan, saudara, mau enak sah. Dalam pacaran ada aturan, ada syarat, ya toh. Pokoknya mantan jangan simpan dia nomor. Ya toh, pokoknya ada di syarat-syarat. Jangan simpan nomor mantan, menyakitkan, ya gitu. Lu pacaran yang beda tapi ini ada aturan, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Jangan simpan nomor mantan, jangan bacek-bacek di pung Facebook, di pung media sosial, Instagram, ya toh. TikTok dan lain sebagainya. Ada pacaran saya ada aturan. Lalu dengan Tuhan sudah ada aturan dulu karena apa enak lah. Masa dengan Tuhan tidak ada aturan? Tidak mungkin, ada aturan. Ada syarat juga. Kita ini jangan terlalu fokus di berkat. Sabar dulu. Arahkan pandanganmu, fokusmu kepada perintah Tuhan untuk dilakukan. Kalau Anda lakukan sungguh-sungguh, Anda tidak usah ajar Tuhan. Dia bisa buat apa saja untuk kamu. Amin, saudara. Juga saudara dalam Mazmur 133 misalnya. Mazmur 133 ayat 3 itu kita suka.
Mazmur 133 ayat 3 bilang begini, ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Semua orang tuh kalau ngomong tentang berkat, mereka paling suka, saudara. Karena kalau ngomong tentang berkat, di otak mereka tuh selalu berkaitan dengan materi. Padahal berkat tidak selamanya berupa materi. Berkat itu bisa damai sejahtera, sukacita, saudara. Ya toh, itu berkat juga, saudara. Tapi fokus mereka kepada hal-hal itu, saudara. Ya, tapi mereka lupa. Ya, di ayat 1 itu, ayat 1 itu yang menjadi perhatian kita. Coba, ayat 1 bilang begini, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa di situ? Dengan rukun. Rukun saya tidak bisa di dalam rumah, di dalam komunitas, ya toh, pelayanan sedikit bertengkar, masalah dari satu pelayan ke pelayan yang lain. Bukan berarti komunitas itu harus sempurna, tidak boleh ada masalah dan gesekan. Gesekan itu pasti ada, saudara. Gesekan itu pasti ada dan memang harus ada, saudara. Supaya kita tambah dewasa, itulah, saudara. Tapi kan kita nih kadang-kadang ada gesekan sedikit, tidak bisa menyelesaikan dengan dewasa. Orang yang dewasa bukan tentang usia. Orang yang dewasa itu orang yang mampu menyelesaikan persoalan dengan bijak. Itu orang dewasa, saudara. Bukan soal usia, karena saya temukan banyak kok yang dewasa secara usia, tua secara usia, tapi masalah sedikit tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang dewasa juga. Tidak. Tapi saya temukan ada orang yang masih muda, tapi dia dewasa secara rohani. Ada persoalan diselesaikan dengan baik, saudara. Komunitas kita ini pasti ada persoalan, ya toh, dari paket, dari pemimpin, pastilah ada gesekan dengan yang lain, toh. Alkitab bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, saudara. Kalau gesekan itu pasti panas, saudara. Pasti panas. Tapi sebenarnya tujuannya itu baik, mendewasakan kita sebetulnya. Ya, saya bilang, saya ngomong mungkin bukan berarti tidak akan ada masalah di sini, pasti ada, saudara. Tapi tolonglah, apalagi kalau pemimpin-pemimpin rohani, ya toh, ketua-ketua leader, itu cara menyelesaikan masalahnya sudah beda. Jangan kekanak-kanakan, jangan begitu, saudara. Jangan. Kasih contoh yang baik buat adik-adik, ya toh. Kasih contoh yang baik buat teman-teman yang lain. Cara menyelesaikan masalah itu kan harus bagus berdasarkan dengan firman Tuhan, saudara. Jadi ini penting. Diam bersama dengan rukun. Baru di ayat 3 Alkitab mengatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya, saudara. Jadi memang, saudara, fokus kita bukan pada berkat. Soal berkat itu urusan Tuhan. Dia mampu memberkati saudara dan saya. Amin, saudara. Tidak mungkin Anda hidup di dalam Tuhan lalu Anda berkekurangan. Tidak, Tuhan pasti tolong Anda. Dalam segala hal Tuhan pasti tolong kita, saudara. Asalkan kita sungguh-sungguh, saudara, fokus kepada apa yang Dia mau kita lakukan dalam hidup kita. Ya, juga di dalam Mazmur 128 ayat 4 itu bilang begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, orang suka sekali, saudara, kalau baca ini ayat, berarti kata yang laki-laki ini diberkati oleh Tuhan, yang perempuan tidak. Bukan begitu ya, saudara. Ini ditulis dalam budaya mereka, ya, budaya paternalistik atau budaya patriarki, laki-laki lebih ditonjolkan daripada perempuan. Ya, waktu itu. Kalau kita sekarang tidak, saudara. Dalam Yesus kita satu, dalam Yesus kita sama. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya di dalam Galatia pasal 3 ayat 28 mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah apa di situ? Satu di dalam Kristus Yesus, saudara. Ini memang ditulis dalam budaya mereka pada waktu itu. Tapi kalau kita baca di ayat yang keempat, orang suka di kalimat sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Padahal sebenarnya, saudara, untuk berkat itu terlalu mudah Tuhan bisa lakukan. Fokusnya bukan pada bagian itu, fokusnya di kalimat lanjutannya dalam Mazmur 128 ayat 4 yang bilang, yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi fokus utama dalam hidup kita. Ya, saya sudah bilang definisi takut akan Tuhan, saudara, membenci kejahatan dan di saat yang sama menyukai kebenaran. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberkati kita. Ya, Matius 6 ayat 33 bilang,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jangan fokus pada ditambahkannya kepadamu. Karena makan, minum, pakai itu tidak usah khawatir. Ya, dia memelihara kita. Burung di udara dia pelihara, kita pun dia pelihara setiap kita. Jadi jangan takut saudara. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan pasti tolong setiap kita. Nah, kembali lagi saudara kepada pembahasan kita ini saudara ya. Kuat dan berani dan berkaitan dengan sejauh mana kita merenungkan firman, saudara. Kita akan melihat pentingnya firman atau manfaat firman Tuhan, saudara, berdasarkan teks yang kita baca. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kalau yang saya sampaikan tadi di bagian awal, lalu minggu yang lalu juga saya sudah sampaikan, itu tidak di dalam teks yang kita baca. Nah sekarang saudara kita akan membahas manfaat firman Tuhan atau pentingnya firman Tuhan saudara sesuai teks yang kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 saudara dikatakan begini, Yosua 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, saudara. Ini juga berkaitan dengan ayat yang ke-8, saudara ya. Ayat yang ke-8 bilang begini, saudara. Untuk bertindak hati-hati kita memerlukan yang namanya firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu mengarah atau bermuara kepada merenungkan firman Tuhan, saudara. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, saudara ya, manfaat untuk kita, pentingnya untuk kita berdasarkan teks yang kita baca, saudara, maka akan menolong kita, saudara, untuk bertindak hati-hati. Sekali lagi, firman Tuhan menolong kita untuk bertindak hati-hati, ya. Dalam sehari, saudara, dalam sehari orang dewasa itu bisa mengambil keputusan 33.000 sampai 35.000. Dalam sehari orang dewasa, ya, orang dewasa bisa mengambil keputusan 33.000 sampai 35.000 dalam sehari, saudara. Dan kalau bicara keputusan berkaitan dengan tindakan, saudara. Nah, saya tidak tahu keputusan yang kita buat nih 33.000 sampai 35.000 dalam sehari ini bagaimana, saudara. Apakah kita sudah mencoba untuk mengevaluasinya? Apakah keputusan-keputusan yang saya buat lalu diikuti dengan tindakan yang saya buat sudah menyenangkan Tuhan atau tidak, atau lebih banyak menyakiti Tuhan? Dalam sehari orang bisa mengambil keputusan 33.000 sampai 35.000, saudara, dalam sehari. Tapi menarik, dalam bagian yang kita baca Tuhan bilang kepada Yosua, ini termasuk dalam syarat, saudara, bahwa bertindaklah hati-hati di ayat 7 sesuai dengan hukum yang diberikan Musa kepada kamu. Ya, bertindak hati-hati. Nah, bertindak hati-hati ini menarik, saudara ya, karena banyak kita yang tidak bertindak hati-hati. Banyak kita, saudara, yang bertindak dengan apa ya, gegabah, saudara, tidak pikir panjang, saudara, hanya modal nekat. Nekat itu kan pokoknya dia tidak peduli nanti apa yang akan terjadi, resikonya bagaimana. Buat saya itu nekat. Kita tidak diajarkan untuk nekat, saudara. Bikin apa-apa pikir dulu, saudara. Bikin apa-apa tuh, saudara, pertimbangkan dulu. Jangan sampai salah nanti. Jadi penting manfaat kita renungkan firman menolong kita supaya bertindak hati-hati dalam hidup ini. Berapa banyak anak muda yang bertindak salah. Sekarang lagi judi online tuh ngeri loh, saudara. Dan banyak anak-anak muda sekarang lagi mengarah ke situ, judi online. Pikir itu keputusan yang tepat, pikir itu tindakan yang tepat supaya cepat kaya. Bukan begitu, saudara, caranya. Hati-hati dalam setiap tindakan-tindakan kita. Jangan gegabah. Buat apa-apa pertimbangkan dulu, saudara ya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Makanya penting bagi kita merenungkan firman, saudara. Ya, manfaat kita renungkan firman supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Tindakan-tindakan kita tidak salah. Apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita sudah paham dari firman Tuhan. Kita baca firman, Roh Kudus tuntun kita dalam pembacaan itu, dan itu menolong kita dalam setiap keputusan dan tindakan-tindakan kita. Wih, firman Tuhan itu penting, saudara. Saudara yang baca firman sungguh-sungguh, Anda lihat manfaatnya bagi kamu. Luar biasa, saudara. Kalau tidak ada pegangan, saudara, maka hancurlah kita. Pegangan yang saya maksudkan adalah pegangan firman. Oh, itu selesai kita. Kita akan hancur. Ya.
Rajin tapi tidak ada pengetahuan itu juga berat, saudara. Alkitab bilang Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa, ya, orang yang terburu-buru, ya, akan salah langkah. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Berarti pengetahuan itu penting. Rajin tidak ada persoalan dengan rajin, tapi kalau hanya rajin saja tanpa pengetahuan itu akan berbahaya. Harus seiring, harus berjalan bersama-sama, ya. Punya pengetahuan yang benar lalu rajin. Oh, itu keren. Itu dulu baru anak muda yang luar biasa. Amin. Itu penting supaya kita tidak salah mengambil keputusan di dalam hidup ini, saudara. Nah, ini juga berkaitan dengan hikmat, saudara. Ini juga berkaitan dengan hikmat. Hikmat itu tidak didapat dari pengetahuan. Hikmat itu didapat dari sejauh mana Anda dekat dengan Tuhan. Itu hikmat, saudara. Kalau saudara mau dapat pengetahuan, saudara baca buku, saudara dapat. Tapi kalau hikmat itu beda. Nah, ada orang yang pintar secara pengetahuan, dia baca buku, dia tahu ini dan itu, tapi tidak berhikmat. Akhirnya keputusan yang dia buat pun merugikan orang lain. Padahal dia bukan bodoh, dia pintar, tapi tidak berhikmat. Tidak berhikmat ini karena berhubungan dengan sejauh mana kamu punya hubungan dengan Tuhan. Amin, anak-anak muda. Kita perlu berhikmat, Tuhan mau kita berhikmat. Ya, saudara. Nah, untuk berhikmat ya mesti takut Tuhan. Karena Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 bilang begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat mesti takut akan Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Bahkan Amsal 9 ayat 10 mengatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi memang saudara, ini berhubungan dengan sejauh mana kamu dekat dengan Tuhan. Dan sejauh mana kualitas takut Tuhan Anda itu. Yang sampai hanya sekedar di mulut. Tidak takut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Anda takut Tuhan sungguh-sungguh, Anda lihat saudara. Ya, Anda akan setiap keputusan-keputusan yang Anda buat bukan keputusan-keputusan bodoh. Tapi keputusan-keputusan baik dan memuliakan Tuhan. Pastinya saudara. Lalu Alkitab bilang begini di Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15 itu diberkatilah, berbahagialah orang saudara yang mendapat hikmat, ya. Orang yang memperoleh kepandaian. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian, Alkitab bilang berbahagia. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Melebihi saudara. Makanya punya hikmat dalam hidup ini. Ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Berarti hikmat itu penting saudara. Bagaimana untuk bisa mendapatkan hikmat? Alkitab bilang takut akan Tuhan saudara. Untuk bertindak hati-hati dalam hidup ini kita perlu yang namanya hikmat. Amin saudara. Untuk bertindak hati-hati dalam hidup ini perlu yang namanya saudara, kita hidup diatur dengan firman saudara. Untuk bertindak hati-hati tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dalam hidup ini saudara, firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Jadi apapun yang kita mau lakukan kita harus ingat firman. Lihat firman sesuai tidak dengan firman. Harus lihat firman. Kalau Anda pegang firman kuat dalam hidup Anda, Anda paham dengan benar, tidak mudah orang bodohi kamu. 1 tambah 1, 2 saudara. Ya, dan Anda sudah tahu 1 tambah 1 itu 2. Siapapun yang datang bilang 1 tambah 1 11, tidak bisa saudara. Anda sudah tahu 1 tambah 1 itu 2. Sama juga kalau Anda paham firman dengan benar saudara. Maka pengajar-pengajar yang tidak benar di luar sana pun tidak bisa mempengaruhi kamu. Tidak bisa kalau Anda kuat di dalam firman, ya. Tidak hanya hikmat, ya, juga Alkitab bilang bijak saudara, ya. Amsal pasal 3 ayat 35. Amsal pasal yang ketiga 35 bilang begini. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh, ya. Orang yang bijak, ya saudara, akan mewarisi kehormatan. Jadi berhikmat, ya, bijak itu penting saudara, ya, supaya kita tidak salah dalam membuat keputusan, supaya kita tidak salah dalam setiap tindakan-tindakan kita. Bertindak hati-hati itu berkaitan dengan sejauh mana kita merenungkan firman di dalam hidup kita saudara. Penyesalan selalu datang terlambat saudara. Penyesalan selalu datang di akhir, ya saudara.
Sebelum terjadi hal itu, tolong bikin apa-apa, jangan terlalu andalkan dirimu. Andalkan Tuhan. Jangan terlalu merasa kamu paling bisa, kamu paling hebat, kamu paling mampu. Jangan. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada Anda. Takutnya Anda menyesal, saudara. Takutnya Tuhan pukul kamu karena tindakan-tindakan kamu tidak benar. Karena Tuhan tuh tidak hanya penuh kasih, tapi dia tuh adil. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10 bilang begitu, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang selidiki hati, yang menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itu Tuhan, saudara. Dia akan membalas setiap kita setimpal dengan tingkah langkah kita, setimpal dengan hasil perbuatan kita. Anda tidak bisa bilang, saya mau protes Tuhan, katanya penuh kasih. Iya, memang dia penuh kasih. Tapi Anda juga perlu ingat, dia juga adil. Mau enak-enak, Anda bikin salah, dia tidak pukul bagaimana. Dia pasti pukul kita kalau buat salah. Amin, saudara. Jangan tunggu sampai Anda salah jalan. Jangan. Mulai dari sekarang, ya, hiduplah dalam firman. Buat apapun harus berdasarkan firman. Harus berdasarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi petunjuk supaya kita tidak gegabah, petunjuk supaya kita bertindak hati-hati. Ya, Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-7 menolong kita untuk memahami. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hatimu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah khotbahkan, saudara, kalau berurusan dengan Tuhan itu tidak bisa setengah hati, sepenuh hati. Harus sepenuh hati. Untuk pacarmu saja kamu kadang-kadang harus dengan sepenuh hati buat apapun, pokoknya harus yang terbaik. Ini untuk Tuhan, pemilik nafas hidup, ya toh, pencipta segalanya. Tanpa dia kita tidak bisa. Bagaimana mungkin kita percaya dia setengah-setengah? Percaya dia tuh dengan segenap hati. Orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati, dia tidak akan bersandar kepada pengertiannya. Orang yang tidak percaya Tuhan dengan segenap hati, setengah hati, itu yang seringkali bersandar kepada pengertiannya. Karena dia bilang, saya pintar, saya di sekolah ini anak pintar. Saya di sekolah ini berprestasi, ya. Saya bisa diandalkan. Jadi karena itu kamu tidak andalkan Tuhan. Tidak bisa. Sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, sekuat apapun kamu, sekaya apapun keluarga kamu. Dengar, saudara, bersandar kepada Tuhan, bukan pada dirimu. Nanti hancur. Ayat yang ke-6 bilang begini, akuilah dia dalam segala lakumu. Maksudnya dalam segala hal yang kita lakukan, andalkan Tuhan. Memulai segala sesuatu itu dengan doa, ya. Pagi-pagi doa dulu baru pergi ke sekolah atau kerja. Jangan malah main game sampai pagi, saudara. Sampai pagi main game, ya toh. Lalu bangun cepat-cepat, kaget, sudah terlambat, sudah pakai mandi, cuci muka, angkat motor, sudah berdoa juga, pohon. Jadi maksudnya bangun dulu pelan-pelan, ya. Tidur cuma memang kualitas pekerjaan kita atau kualitas aktivitas kita tuh sangat ditentukan dari kualitas tidur kita, saudara. Betul. Kalau tidur tidak bagus tuh, itu kadang repot. Nah, pakai terasa beberapa kali pelayanan, ya tuh campur dengan beberapa kegiatan, tidur tidak betul itu. Yohanes 3 ayat 16 juga paket lupa. Pada paket hafal di luar kepala, tapi bisa lupa karena istirahat kurang, saudara. Pagi-pagi kalau siaran dengan Kanita, kalau lagi enak, tidur enak. Oh itu enak, itu mengalir. Tapi kalau tidur tidak betul, kadang-kadang ayat yang sebenarnya mudah diingat lupa, saudara. Karena tidur tidak betul. Jadi kualitas tidur itu sangat menentukan aktivitas kamu. Makanya tidur dengan cukup. Amin, saudara. Jangan waktu tidur, sebenarnya kamu sudah pulang kantor jam 8, harusnya tidur. Ya toh? Anda tidak tidur, hanya baring-baring, jam 12 Anda mulai start dengan film Korea. Sekali lagi tidak salah dengan film Korea, tapi atur waktu nonton. Amin, saudara. Tapi kau mau nonton kapan? Lu nonton hari apa kok? Sabtu kok, karena mana yang libur toh, kan kasihan begitu. Piring muka mengantuk, ya toh. Bos dia muka yang kesun ada darah tuh dia emosi. Ya toh wajah ini kan juga penting, apalagi yang kerja-kerja di bank kayak Kristen untuk kan. Wah, muka tuh perlu berseri, ya toh. Bagaimana orang datang di bank tuh kan harus sapa dengan baik. Nah kalau muka tidak betul, kesun ada darah, babangkai, orang lihat kayak orang pemalas, ya. Orang langsung mau pindah rekening lain. Ya. Jadi maksudnya itu penting, saudara, untuk kita perhatikan dalam hidup kita, ya. Jadi andalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Ayat 7.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap dirimu bijak, mampu, bisa. Jangan, saudara. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saya bandingkan dengan Roma 12 ayat 16 di bagian akhir pun mengatakan begini. Saudara, Roma 12 ayat 16 dikatakan bahwa janganlah menganggap dirimu pandai. Ini firman Tuhan yang datang nih seperti satu pukulan supaya kita sadar. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Jangan andalkan dirimu. Kalau andalkan dirimu kan Yeremia 17 ayat 5 bilang terkutuklah setiap orang yang mengandalkan saya lupa. Terkutuk orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab bilang terkutuk, saudara. Jadi memang mesti belajar andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ada banyak tokoh sebetulnya dalam Alkitab yang bisa kita pelajari berkaitan dengan sikap gegabah, ya, tidak hati-hati buat apa-apa, tidak ada pertimbangan, saudara. Salah satunya itu Saul, saudara. Ya, berkaitan dengan persembahkan korban, seharusnya tunggu Samuel, tapi karena terlalu gegabah, ya, karena khawatir pun bikin sampai akhirnya bertindak dengan tidak ada pertimbangan sama sekali, dan itu justru satu pukulan hebat bagi seorang Saul, ya. Itu awal mula Tuhan tidak suka Saul, saudara, ya. Belum saatnya persembahkan korban, itu tugas Samuel. Dia persembahkan korban, Tuhan marah. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat 14 dia bilang begini. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ini sudah ada perjanjian dengan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Padahal tugas korban bakaran ini atau tugas mempersembahkan korban bakaran ini bukan tugas dia, Saul, bukan tugas dia. Ini tugas Samuel, saudara. Ya, tapi dia sudah ambil tugas Samuel. Ayat 10 dikatakan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Lalu ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku, ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Yang dia lakukan bukan tugasnya. Itu tugas Samuel. Lalu ayat 13 dikatakan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi kita akan dikatakan bodoh kalau buat apa-apa tidak tanya Tuhan. Kita dikatakan bodoh kalau buat apa-apa tidak sesuai dengan firman. Buat apa-apa bertindak untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang benar sesuai firman. Alkitab bilang bodoh. Bukan hanya Saul yang bodoh, kita pun bodoh. Ayat 14 dikatakan di sini lagi. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah ini. Kerajaanmu tidak akan tetap. Kan kita tahu akhirnya Saul diganti dengan Daud. Akibatnya karena ini salah satunya yang ngawal nih saudara. Harusnya mempersembahkan korban bakaran tugas Samuel. Dia ambil alih. Itu bukan tugasnya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk segala sesuatu itu ada konsekuensi, untuk segala sesuatu ada resikonya, saudara. Amin, saudara. Kalau Anda sudah paham firman, buat apa-apa, saudara harus sesuai firman. Lakukan apa-apa, bertindak apa-apa harus ada pertimbangan, harus sesuai firman, saudara. Tidak bisa Anda melawan. Kalau sampai Anda melawan, saudara-saudara, nanti akibatnya saudara tanggung sendiri. Jadi inilah akibatnya saudara. Saul buat apa-apa tidak tanya Tuhan. Tidak ada pertimbangan. Tidak bisa tunggu sebentar. Ya. Terlalu khawatir dengan akan datang serangan dari sana. Saya harus cepat-cepat mempersembahkan korban. Saya harus cepat-cepat buat sesuatu yang harus saya lakukan. Padahal itu Tuhan tidak mau. Padahal harusnya Samuel yang melakukannya. Nah ini penting saudara-saudara. Untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya dalam hidup ini khawatir itu pasti saudara. Setiap hari selalu menyerang kita kekhawatiran. Ya.
Kekhawatiran akan selalu menyerang kita. Tapi ingat saudara ya, waktu kita ada dalam situasi yang sulit, jangan salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Amin saudara, hanya karena mau ikut-ikutan orang lain yang sudah pacaran, Anda masih jomblo, dia sudah pacaran, mau ikut-ikutan ke dia karena dia sudah pacaran, saya cuma mau pacaran. Lalu Anda membuat keputusan saudara untuk pacaran, tapi tidak sesuai dengan firman 2 Korintus 6 ayat 14. Alkitab bilang jangan pacaran ya dengan yang beda iman. Saudara, jangan pilih pasangan yang beda iman. Tapi karena Anda mau ikut orang, saudara, Anda buang firman, Anda pikir Anda pikiran, Anda punya kemauan ini yang benar, padahal salah, tidak sesuai firman. Tidak boleh begitu sebelum Tuhan pukul Anda. Omong ini ulang-ulang, kalau omong ulang-ulang lalu saudara masih melawan, bisa tahu leh. Usah pendeta yang turun tangan, Tuhan turun tangan langsung. Karena yang lain sudah berhasil, kawan sudah berhasil ya toh. Mereka sudah ada penghasilan, saya ini belum, sama-sama tamat sekolah. Dia sudah ada penghasilan, saya belum. Ya kamu berdoa, waktu Tuhan kan beda-beda, saudara. Tidak bisa sama. Tapi karena Anda tidak hidup dalam Tuhan, tidak baca firman, tidak pernah renungkan firman, akhirnya keputusan yang Anda buat salah. Ya untuk kaya, bikin hal yang buruk saja, mencuri atau apa ke. Intinya ada pegang uang. Ya, tidak boleh begitu. Hanya karena dia pegang iPhone 15, saudara, yang mahal. Hanya karena kamu mau ikut dia pegang iPhone 15, lalu Anda ambil tindakan yang salah, saudara. Tindakan yang mana? Sekarang orang jual diri, anak-anak muda banyak, saudara. Hanya untuk apa? Untuk dapat cuan. Saya berharap tidak ada di sini. Dan juga tidak ada yang ikut live begitu saudara. Hanya untuk pakai barang branded, hanya untuk pegang handphone mahal. Anda perlu jual diri? Tidak perlu saudara. Tidak pakai itu pun Anda tetap mahal. Amin. Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Kita mahal, jangan bikin diri murahan hanya karena begitu. Terlihat supaya di depan orang Anda pegang barang mahal. Aduh, di hadapan Tuhan kamu tidak ada apa-apanya. Dia tahu semua kelakuanmu. Tidak perlu. Anda pakai handphone yang biasa saja tidak apa-apa. Asalkan Anda beli dari hasil keringat Anda sendiri. Memang Anda hanya bisa pakai handphone itu. Jangan paksa diri. Sudah dengar kok? Jangan paksa diri. Tidak usah paksa diri. Tinggal karena Anda juga Tuhan kasih hikmat untuk asik begitu. Paket. Tidak pernah pakai barang-barang branded. Tidak pernah. Kecuali orang kasih. Kecuali orang kasih. Orang kasih mana saya tolak. Tidak mungkin toh. Saya terima dengan segenap hati. Terima. Ya. Paling banyak tuh barang-barang mahal tuh orang yang kasih saudara. Ya. Tapi bagi paket. Ya, ini semua tuh tergantung siapa yang pakai. Pakai selalu bilang begitu, tergantung siapa yang pakai. Dia mau pakai barang mahal tuh kalau tahu gaya juga sama sah. Ada yang pakai barang-barang mahal, makin biasa sah. Soalnya pernah tanya dia pakai barang, beli di mana? Pakai dia pakai barang yang soalnya branded. Yang biasa orang selalu tanya beli di mana? Pakai keren. Keren apa? Lu memang yang tahu gaya nah. Kok tinggal diatur toh. Celana bikin botol sedikit, baju agak pas-pas sedikit, nah, begitu. Agak celana kargo sedikit. Kargo kan harus yang mahal kan saudara-saudara. Pilih suka kargo sampai 100.000. Yang penting kargo. Kok apa yang salah? Amin saudara. Yang penting pakai pakaian dengan hati yang penuh syukur. Amin. Tak usah baik ke orang. Jadi jangan bikin satu tindakan-tindakan yang tidak benar. Hanya karena Anda mau ikut sama ke orang. Jangan saudara. Tidak usah begitu. Bikin berdosa diri. Jadi keputusan yang gegabah ya. Bisa membawa penyesalan saudara ya dalam hidup kita. Jadi janganlah saudara kita seperti itu. Yang kedua saudara. Kalau yang pertama saudara firman Tuhan menolong kita supaya kita bertindak hati-hati. Maka yang kedua firman Tuhan menolong kita untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri saudara ya. Masih di ayat yang ke-8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ini juga berkaitan dengan sejauh mana Anda merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dengan firman-Mu tidak bisa dilepaskan saudara. Tidak bisa dilepaskan satu sikap yang benar, kelakuan yang bersih dengan firman itu tidak bisa dipisahkan saudara. Tidak bisa. Itu satu. Ya, kelakuan bersih itu adalah manifestasi saudara dari orang yang hidup di dalam firman. Amin saudara. Saya percaya hidup kita akan semakin hari saudara akan semakin melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, pemazmur bilang begini dalam Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas
aku menyimpang. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu untuk tidak menyimpang. Sekali lagi, untuk tidak menyimpang, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Sebelum aku tertindas, ya, aku menyimpang. Ya, semua lagi baik-baik, biasanya orang begitu, saudara ya. Kalau semua lagi baik-baik, belum ada tekanan sana sini, woi, di penyimpangan tuh semakin jauh, saudara diberkati. Tapi dengar baik-baik, saudara, kalau Anda hidup dalam firman, berpegang teguh pada janji firman-Nya, saya percaya, saudara, bahwa firman Tuhan akan menolong kita supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca bagian ini dalam hitungan 1, 2, dan 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kurang keras. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, jadi tidak bisa dipisahkan. Kuat dan berani tidak bisa dipisahkan dari penyertaan Tuhan dan tak bisa dipisahkan juga dari sejauh mana kita merenungkan firman. Minggu depan masih ada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 juga ini perlu kita bahas, saudara, karena kuat dan berani juga berkaitan dengan ayat ini. Coba Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan begini. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini akan kita bahas. Janganlah kecut dan tawar hati. Saudara, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi minggu depan kita akan bicara tentang hati. Ya, saya pikir ini akan sangat menarik untuk kita sama-sama belajar. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.